tamat madho, dan beliau Nabi berkumur, wastansaro, dan istinsar salasan 3 kali. Kalau di hadis 126 yang lalu ya, itu kan bunyinya wamat madho wastansyaqo marrotan gitu. Dia Nabi itu berkumur dan istinsak 1 kali saja. Kalau di sini tamat madho wastansaro salasan, dia Nabi berkumur dan beristinsar. Istinsar itu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan ya. Istinsyak atau istinsar itu 3 kali. Nah ini bertentangan dengan hadis sebelumnya yang itu yang di 126 itu ya. Karena di sana 3 kali, di sini 1 kali, sini 3 kali. Maka ini dinyatakan sebagai hadis syadz. Hadis syadz itu sebenarnya hadisnya sahih, tapi dia bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, sehingga jadinya syadz, tidak terpakai gitu ya. Sebenarnya kalau secara umum, kalau ada hadis yang tampak bertentangan atau terlihat bertentangan, itu ulama biasanya memakai thariqatul jam'i lebih dulu, cara untuk menjamakkan hadis itu, tidak dipertentangkan tapi diamalkan sendiri-sendiri itu. Thariqatul jam'i itu bisa jadi ini jadi taksisnya, taksis itu apa? Pengkhusus ya, ini umum, yang ini khusus, keadaan khusus. Bisa nasih dan mansuh, yang satu itu terhapus hukumnya oleh yang lain gitu ya. Tapi kalau itu tidak bisa ditempuh, artinya memang bertentangan kayak ini 3 dan 1, mana yang lebih kuat? Ternyata 1 kali ya, berarti yang 3 kali itu dikatakan syadz. Sufyan dalam sanad hadis ini adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah seorang tabi'i yang terkenal juga ya. Bishr yang diterangkan pada hadis ini adalah Bishr bin Mufaddal yang ada pada hadis 126 kemarin itu ya. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Bishr bin Mufaddal. Di hadis ini syadz sehingga tidak terpakai. Yang terpakai kalau istinsak, istinsar dan tamat berkumur itu cuman 1 kali saja, tidak 3 kali. Gambarannya seperti yang sudah kita pernah bahas ya. Jadi Nabi itu ngambil air gini, sekali ngambil untuk berkumur sekaligus untuk istinsar gitu kan ya. 128 qala hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala wa Yazid bin Khalidin al-Hamdaniyu, 2 gurunya Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'id dan Yazid bin Khalid al-Hamdani. Qala keduanya berkata hadatsana Al-Laitsu an Ibni Ajlan an Abdillah bin Muhammad bin Aqil anir Rubayyi binti Muawid ibni Afra. Rubayyi ini seorang perempuan ya. Rubayyi binti Muawid bin Afra. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, beliau berwudu indaha di tempatnya, di rumahnya Rubayyi binti Muawid bin Afra. Fama sahar ra'sa kullahu, lalu beliau mengusap ya, bukan membasuh, mengusap ar-ra'sa kepala, kullahu seluruhnya, semuanya, min qarni sya'ri kulli nahiyatin, dari bagian paling atas dari kepala, qarnu sya'ar itu ya. Nanti ada keterangan di bawah, kulli nahiyatin, ke segala arah. Maksudnya qarni sya'ri di segala arah, bagian atas terus ke semua arah, semua bagian dari kepala. Limun sob bis sya'ri, menuju ke munsop, tempat mengguyur, tempat tetesan asy'ari, rambut. La yuharriku sya'ra an hayatihi, beliau tidak menggerakkan kepala dari tempatnya, dari kedudukannya atau posisi awalnya, dari bentuknya, hay'ah, bentuk atau posisi awalnya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud atau Yalisi, Abdur Razak, Al-Humaidi, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Mustad Ahmad, Imam Ahmad, Imam Darimi, Ibnu Majah,
Abu Daud juga ada di hadis-hadis berikutnya atau sebelumnya, Tirmidzi, Tabrani, kemudian Daruqutni, Al-Hakim dan Baihaqi. Kita bahas dulu kata-katanya. Ada kornus sya'ri. Kornus sya'ri ini kan min kornis sya'ri kulli nahiyatin. Kornus sya'ri itu maknanya tandan rambut. Ada kayak apa, tumpukan rambut gitu ya, atau bagian samping kepala, atau bagian manapun dari kepala. Jadi kalau bagian manapun pokoknya asal disebut kornus sya'ri ya pokoknya bagian dari kepala gitu saja. Sebelah mana ya tidak ditentukan kalau pakai yang ini. Atau bagian paling atas dari kepala. Jadi apa bahasa kita tuh? Sini itu bagian namanya apa? Bun-bunan. Bun-bun ya. Bun-bunnya itu di situ. Taruh di situ, kemudian kasih air di sini, kemudian kan mengalir ke seluruh bagian kepala. Jadi diusapkan, bukan diguyur ya, diusapkan di sini, airnya menetes mengenai seluruh kepala, itu gitu maksudnya. Yang dimaksud pada hadis ini menurut pensyarah, menurut ulama syarih pensyarah adalah bagian paling atas dari kepala, bukan samping, bukan tandan tadi, tapi bagian yang paling atas dari kepala. Lalu ada kata-kata munsab bisya'ri, ini kan yang tadi ya, min kornis sya'ri kulli nahiyah li munsab bisya'ri. Munsab itu bagian rambut kepala yang terkena tetesan dari atas ke bawah, karena di paling atas dikasih air, diusapkan gitu, kemudian airnya akan mengalir sampai ke seluruh kepala, maksudnya begitu. Ibnu Ruslan menjelaskan bahwa cara mengusap kepala seperti termaktub pada hadis ini berlaku khusus bagi orang yang berambut panjang, karena bila dia mengulangi gerakan tangannya agar air sampai ke ujung rambutnya, maka rambutnya justru akan tercerai-berai dan rontok gitu. Jadi kalau digerak-gerakkan gini rambutnya, nanti rambutnya malah rontok karena rambutnya panjang. Cara ini juga boleh digunakan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram ya. Orang yang ihram, karena bila rambutnya terburai dan rontok maka dia harus membayar dam. Biar tidak begitu, caranya tadi diusapkan di atas, nanti biar mengenai seluruh kepala itu. Tidak usah digerak-gerakkan, tidak usah digosok-gosok, khawatir kalau rambutnya rontok. Rambutnya rontok, kalau orang yang sedang ihram harus bayar dam, kena denda gitu kan. Makanya begitu caranya. Jadi apakah orang yang rambutnya panjang atau orang yang sedang muhrim, sedang ihram? Cara yang ini tadi. Kalau Al-Albani mengatakan hadisnya hasan, artinya kalau mengikuti Al-Albani berarti hadis ini bisa diamalkan. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada nggih? 129 qala hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala hadatsana Bakar yakni Ibnu Mudhar. Bakar bin Mudhar. An Ibni Ajlan an Abdillah ibni Muhammadin ibni Aqil, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, anna Rubayyi bin Muawid bin Afra, tadi ya, Rubayyi seorang sahabiyah binti Muawid bin Afra, akhbarathu, memberitahukan kepada dia, kepada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Qala, dia berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, beliau berwudu. Rasul berwudu, karena wudunya di rumahnya Rubayyi tadi, Rubayyi jadi melihat. Fa masaha ra'sahu, lalu beliau mengusap kepalanya, kepala beliau, wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbara, dan mengusap juga apa yang bagian depan darinya, bagian depan kepala, wa ma adbara, dan apa yang bagian belakang. Maksudnya seperti yang pernah kita pelajari itu kan, menjalankan. Jadi mulai dari depan sini, geser ke belakang, terus kembalikan lagi ke depan. Pak akbala, Pak mukbilun, wa mudbirun, itu kan ya, di hadis yang lain. Jadi diusap bagian depan sampai bagian belakang. Wasud ghaihi, dan dua pelipis. Pelipis itu kan ini ya, pelipisnya sini kanan dan kiri, ini juga diusap. Jadi makanya kan kalau prakteknya yang biasa kita lakukan, atau kok kita tuh, ya yang saya lakukan gitulah ya. Jadi begini, ini digerak dari depan ini digerakkan sampai ke belakang, terus dikembalikan lagi ke depan ini. Jadi satu usapan
dari depan ke belakang lalu dari belakang ke depan. Sebagaimana di hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelum ini. Terus wa udunaihi, dan juga dua telinganya, marrotan wahidatan, sekali usapan saja. Jadi sekali usapan dari depan ke belakang, terus ke depan lagi sekali telinganya itu. Jadi begini ya prakteknya, dari depan ini ke belakang, kemudian ke depan lagi, terus telinga sekalian. Nah, telinga itu masuk dalam pengusapan kepala, tidak masuk ke wajah tapi kepala. Kalau wajah kan dibasuh ya, tapi kalau kepala kan diusap. Mengusap apa yang depan dan apa yang di belakang, maknanya mulai mengusap dari bagian depan, lalu menjalankan usapan tangannya ke belakang, kemudian mengembalikan pengusapan tangannya ke depan atau ke lokasi semula. Jadi dari depan ke belakang, balik lagi ke depan. Pelipis kanan dan kiri serta telinga kanan dan kiri ikut terusap sekali saja. Sekali, tidak usah berkali-kali, tidak usah 3 kali. Karena memang di hadis-hadis yang kita dapatkan kemarin yang depan-depan dulu yang pernah kita bahas tentang wudhu, itu sekali pengusapannya itu. Jadi diucapkan 1 kali, fa'akbala wa adbaro, ke depan dan ke belakang, maksudnya depan dulu, ke belakang, balik lagi ke depan, sudah sekali itu saja, sekaligus telinga gitu. Jadi bukan ambil telinga kanan, telinga kiri, telinga kanan bukan kiri. Kalau yang Nabi yang praktek loh ya, yang diperhatikan seperti itu. Lah kok sebagian saudara kita begitu ya, barangkali pakai hadis yang lain, kita belum tahu barangkali ya. Tapi yang ada di Abu Dawud ini sepanjang yang kita pelajari tidak begitu. Jadi ambil air, bahkan nanti kita dapati juga tidak ambil air lagi, ya air yang ada di tangan itu saja diusapkan dengan itu. Tadi nanti kita dapatkan ya. Cuman yang lebih lazim ambil air, kemudian diusapkan ke kepala tadi, dari depan ke belakang, ke depan, ke belakang sini sampai ke tengkuk sini, kembalikan ke depan lagi, terus sekaligus mengusap telinga gitu ya. Telinganya nanti ada sebagian riwayat yang tangannya masuk, jarinya itu masuk ke dalam lubang telinga, nanti kita akan baca di hadis-hadis berikutnya. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Pelipis itu masuk ke kepala ya? Ya, masuk ke kepala. Sekaligus pelipis itu masuk ke kepala. Bedanya kalau wajah kan diusap, dibasuh, kalau kepala diusap. Pelipis itu masuk kepala, bukan masuk wajah. Ada lagi? Lanjut nggih. Seri 130, qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Abdullah bin Dawud qala an Sufyan bin Sa'idin qala an Ibni Aqil qala an Rubayyi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, mengusap kepala beliau. Baknya bak zaidah nggih. Ini nanti diperselisihkan oleh ulama. Sebagian baknya itu bak apa? Litab'id itu untuk menunjukkan sebagian, artinya diusap sebagian kepala. Yang saya ikuti masaha baknya itu bak zaidah, masaha birosi, masaha ra'sahu maksudnya gitu. Min fadli ma'in, dari kelebihan air, kana fiyadihi, yang ada di tangan beliau. Artinya sesudah membasuh wajah kan ya, kemudian tangan sampai siku, kemudian kan kepala. Lalu masih ada sisa air kan di situ. Wajah lalu tangan sampai siku, kemudian kan kepala, masih ada sisa air, tidak ngambil air lagi. Ya air yang di tangan itu, ya mungkin sedikit, tapi kan masih basah tangannya itu, masih basah. Terus langsung tadi mengusap kepala tadi, tidak ngambil air lagi, tapi langsung air yang ada di tangan itu digunakan untuk mengusap kepala. Ad-Daraqutni meriwayatkan pada kitab sunannya bahwa Nabi berwudu lalu mengusap kepala beliau dengan tangan beliau yang masih basah. Jadi begitu prakteknya. Sisa air itu gitu. Sisa air bukan kok banyak ya, kan ya sebenarnya sudah habis. Bentuk airnya itu ya sekedar yang nempel di tangan gitu loh. Sisa air itu maksudnya gitu. Karena tangannya kan masih basah. Tangannya masih basah, habis membasuh tangan sampai siku, ke kanan kemudian kiri, kemudian kepala kan.
Jadi pakai itu, tidak ngambil air lagi. Ibnu Aqil diperselisihkan oleh para ulama hafid, maksudnya para ulama hufat ya, ulama yang banyak hafal hadis, apakah dia bisa dijadikan hujah atau tidak. Ini kan ada riwayatnya dari Ibnu Aqil tadi. An Ibnu Aqil itu, Sufyan Musaddad dan Abdullah bin Dawud, Sufyan bin Sa'id, kemudian Ibnu Aqil. Ini Ibnu Aqil di mukhtalaf dia, diperselisihkan oleh ulama. Diterima apa enggak hadisnya? Jadi hujah apa enggak? At-Tirmidzi meriwayatkan hadis Abdullah bin Zaid yang isinya menjelaskan bahwa Nabi berwudu seraya mengusap kepala dengan air yang bukan sisa air pada tangannya. Bagaimana yang kita lihat dulu ya, di hadis-hadis yang sebelumnya dulu, itu memang ngambil air, bukan dengan sisa air, tapi ngambil air lagi untuk mengusap kepala gitu loh. Nah, mana yang dipraktekkan? Nah, kalau mengikuti yang lama, yang hadis yang sebelumnya ya berarti ngambil air. Kalau ini diterima, karena tadi kan diperselisihkan Ibnu Aqilnya ya. Kalau ini diterima mengikuti Albani yang mengatakan hadis ini hasan, misalnya begitu, ya berarti boleh, tidak usah ngambil air lagi, langsung dengan air yang ada di situ, basahan tangan yang masih basah itu langsung digunakan untuk mengusap kepala. Kalau remongso kurang, ya kurang lah ya sudah, berarti ikut yang kemarin dulu, pakai ambil air lagi lalu mengusapkan ke kepala. Kalau mazhab Syafi'i seperti pernah saya sampaikan, itu baknya itu bak zaidah, bak tab'id. Jadi memandangnya mengusap sebagian kepala, makanya tidak seluruhnya. Kadang-kadang saudara-saudara kita kan gitu, ambil air terus digini-ginikan gitu, depan bagian gini. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ada yang perempuan juga gitu, cuma gini saja. Jadi sok-sok masih pakai kudung, sok diginikan dikit itu kan ya, ginikan dikit terus diginikan. Maksudnya begitu. Kenapa? Karena memang itu asalnya sebenarnya juga pemahaman pemahaman karena Nabi itu kan pernah pakai serban, bukan gini nih, tapi serban yang besar itu. Terus serbannya itu ditarik ke atas gini sehingga ada bagian yang nampak kepalanya gini. Lalu beliau mengusapkannya itu tanpa melepas serban. Begini, terus bagian depan kena air langsung, bagian yang atas tidak dilepas serbannya sehingga dijalankan di atas serban begini. Nah, gini di atas serban ini terus dikembalikan lagi. Jadi tanpa melepas serbannya. Kejadian itu difahami oleh sebagian muslimin, berarti ora kudu seluruh kepala gitu loh, bagian depan saja sudah cukup, karena kalau saja seluruh kepala harus dibasuh, niscaya Nabi akan melepas serbannya. Anggaplah ini serban gitu ya, dilepas gini ya, terus diusap gini, harusnya kan gitu. Tapi kan tidak itu berarti ya tidak seluruh kepala, cuma bagian depan saja. Sebagian ulama yang lain, namanya fikih, memandang tidak begitu. Lah nek kalau saja hanya sebagian kepala, Nabi niscaya tidak akan melewatkan airnya ke atas serban gini, gitu loh. Ini menunjukkan seluruh kepala. Jadi memang boleh tertutup serban itu boleh, tapi dengan cara tadi tetap dilewatkan di atasnya sini airnya itu. Nah, diusapkan sampai ke depan sini, atas sini kembalikan lagi gitu loh. Sehingga dipahami baknya itu bak zaidah, famsahu biru usikum, atau di sini masaha biroksihi tadi ya. Bunyinya masaha biroksihi. Ya, kalau pemahaman berbeda jadinya amalannya jadi berbeda. Tapi kalau saja kita paham masing-masing pengambilan hujahnya gitu, kita jadi longgar itu loh. Oh, ngono toh. Jadi kalau saya yang ngomong ini, dulunya saya itu fikih itu rapati tertarik gitu. Ternyata setelah belajar, memancing ke logika kita itu. Jadi ulama mengambil istinbat begini, kenapa? Karena dalilnya ini kayak ini gitu loh. Jadi paham, oh ngono toh. Jadi bisa menerima gitu. Bahwa kita tidak cocok, ya mungkin saja ra cocok, jenenge wong beda-beda nggih. Saya lebih cocok mengikuti ulama yang dia boleh saja, tapi kita harus tahu, bukan sekedar ikut tapi tahu kok ngono ki dalilmu sing ndi lah gitu loh. Oh, dalil saya ini karena begini, maka saya yakin begini sehingga saya amalkan gini ya gitu. Jadi
kita harus sampai ke tingkat itu, jangan kok sekedar ngikuti saja pokoknya saya ikuti ulama yang begini. Kalau untuk orang-orang pemula boleh, tapi kalau untuk orang yang berikutnya yang sudah mulai belajar ngaji mestinya tidak begitu. Ngopo kok begitu? Nah, gitu loh. Asalnya ngapa? Asalnya dalilnya ini. Karena dipahami seperti ini jadinya begitu. Nah, gitu. Kalau sampai ke tingkat itu yang seharusnya dilakukan. Sehingga kalau ada orang tanya, "Weh kok ngono apa?" Loh, karena ini loh, hadisnya kayak ngene iki lho. Nah, gitu. Bisa menjelaskan gitu. Berikutnya hadatsana Ibrahim ibnu Sa'id qala hadatsana Waqi qala hadatsana Al Hasan bin Shalih qala an Abdillah bin Muhammad bin Aqil qala an Rubayyi binti Muawid ibni Afra anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa berwudu. Nabi berwudu fa adkhala isba'aihi fi hujrai udunaihi, lalu beliau memasukkan dua jari beliau ke dua lubang telinga beliau. Jarinya masuk ke lubang telinga. Dua jari yang dimasukkan pada hadis ini adalah jari telunjuk kanan dan kiri. Hujroi udunaihi maksudnya dua lubang telinga kanan dan kiri. Jadi jari telunjuk ini masuk sini. Dimasuk ke telinga gini untuk membersihkan bagian dalam telinga. Jadi bukan sekedar begini tapi juga ada yang dimasukkan sini. Nah, gitu dimasukkan gini. Nah, kalau sebagian dulu waktu saya masih kecil diajari kalau wudu itu kan gitu ya. Jadi telinga dibasuh, terus sijine mlebu, sing siji yang jempol sini ke cuping telinga terus ke depan ini. Nah, gitu. Jadi bagian dalam dimasuki jari, bagian luar juga diusap dengan jari gitu loh. Itu kalau dulu waktu masih kecil diajari kayak gitu itu ya. Kita anak-anak kita mestinya juga kita ajari gitu. Nek di sekolahnya tidak diajari, ya kita sebagai orang tua, bapak atau ibu, kita ajari anak-anak kita itu biar tahu caranya wudu gitu loh. Nah, wudu caranya piye? Pinter-pinter masalah matematika, masalah lain, wudu ra iso itu kan enggak aneh. Seperti kemarin besok itu ya, insyaallah kita mau belajar tentang mandi itu. Mandi wajib caranya piye ta lah. Sama iki caranya adus piye ya. Ya enggak apa-apa, enggak bukan untuk olok-olok ya, ra iso ya saiki sinau gitu saja lah, belajar. Karena memang prakteknya kalau tidak dipraktekkan memang susah, bukan susah, tidak tahu itu caranya adus ki piye. Janjano sebenarnya itu orang asal mandi itu yang penting kan semua terbasuh gitu kan ya. Jadi kalau saja yang paling ringan aja, kalau saja itu di situ ada apa kayak danau atau ada sungai-sungai yang bersih itu, kita jegur gitu, kelep kabeh itu sebentar saja itu sudah cukup sebenarnya untuk mandi. Ya, cuman kan nek ngono kan kudu duwe air cukup banyak to nggih. Padahal Nabi dengan satu sok saja cukup untuk mandi. Satu mud cukup untuk wudu, satu sok cukup untuk mandi. Di 3 liter sekitar 3 liter itu cukup untuk mandi. Caranya gimana ya? Caranya mandi yang benar kayak Nabi, nanti kita belajar ya. Nanti kalau sampai pada tingkat itu. Ada pertanyaan? 31? Tidak ada nggih. 132 qala hadatsana Muhammad bin Isa wa Musaddadun, dua orang nih gurunya Abu Dawud. Qala keduanya berkata hadatsana Abdul Warisi an Laisin an Talhatta bin Musarrif an abihi an jaddihi. Begini ini biasanya dipersoalkan dari bapaknya dari kakeknya ini. Persoalannya karena ketidakjelasan siapa kakek siapa bapak atau hi-nya itu balik kemana biasanya gitu ya. Sanad-sanad yang begini biasanya dipersoalkan oleh ulama walaupun sebagian tetap menerima. Qala dia berkata Ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu marratan wahidatan. Aku melihat Rasul itu mengusap kepalanya marratan wahidatan satu kali. Hatta balaghul qadala, sampai di qadal. Qadal itu adalah bagian kepala yang paling belakang. Pangkal kepala ujung tengkuk. Jadi di sini nggih. Ini kan kepala, di sini, tengkuknya kan di sini. Jadi di sini nih. Kepalanya habis di sini, tengkuknya juga habis di sini. Pangkal satunya ujung itulah gampangannya ya. Di sini sampai sini. Antara batas antara kepala dengan tengkuk. Itu qadal. Mana tadi?
wa huwa awalul qafal ini ya, itu bagian awalnya tengkuk tadi. Paling awalnya tengkuk, akhirnya kepala, awalnya tengkuk. Wa qala Musaddadun, Musaddad berkata masaha ra'sahu min muqaddamihi, beliau mengusap kepala beliau min muqaddamihi dari bagian depannya ila muakhkharihi sampai bagian belakangnya, hatta akhraja yadaihi min tahti udhunaihi, sampai beliau mengeluarkan kedua tangannya min tahti udhunaihi dari bawah dua telinganya. Ini begini terus keluar dari bawah telinga ini. Kan dari depan ya, ke belakang, ke depan lagi, terus ini kan tadi masuk sini, ini masuk sini bawah telinga, tangannya keluar dari telinga ini, dari bawah telinga sini. Mengusap telinga bagian atas maupun bagian luar maupun bagian dalam. Qala Musaddadun, Musaddad berkata fahaddastu bihi Yahya, aku menceritakan hadis ini kepada Yahya. Fa angkarahu, lalu dia mengingkarinya. Tidak begitu maksudnya gitu loh. Saya tidak meriwayatkan hadis itu. Qala Abu Dawud berkata wa sami'tu Ahmada, aku mendengar Ahmad bin Hambal, yaqulu, dia berkata inna bna Uyainata, sesungguhnya Ibnu Uyainah za'amu, mereka mendakwakan annahu kana yungkiruhu, bahwa dia Ibnu Uyainah itu mengingkarinya. Ini terjemahannya keliru ya. Sesungguhnya Ibnu Uyainah, mereka mendakwakan, bukan Ibnu Uyainah yang mendakwakan. Mereka mendakwakan, orang-orang itu mendakwakan bahwa Ibnu Uyainah mengingkarinya gitu loh. Bukan Ibnu Uyainah yang mendakwakan, tapi inna Ibnu Uyainah, sesungguhnya Ibnu Uyainah za'amu, mereka orang-orang atau para ulama pada waktu itu mendakwakan bahwa dia Ibnu Uyainah mengingkari hadis ini tadi. Wa yaqulu, dan dia Ibnu Uyainah berkata, ishhada Tolha. Apa ini Tolha? An abihi, an jadihi, dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi maksudnya mengingkarinya dari arah sanad ini loh. Kan Tolha, kita lihat dulu ya di depan tadi, di halaman 3 bagian bawah itu, baris pertama dari hadis itu kan Muhammad bin Isa Musaddad, keduanya meriwayatkan dari Abdul Waris kan gitu, atasan Abdul Waris, terus an Lais, terus an Tolhah bin Musarrif gitu, Tolhah bin Musarrif an abihi an jadihi. Itu sopo kuwi gitu loh, apa ini sanad kok Tolhah bin Musarrif an abihi an jadihi. Kalau abihi, hinya itu kembali ke Tolhah, berarti bapaknya ini Musarrif, jadihi berarti bapaknya Musarrif kan gitu kan. Maka dalam bahasa Arab itu kan haknya ini bisa balik kemana-mana. Yang paling gampang Amr bin Syu'aib an abihi an jadihi. Abihi itu hinya siapa? Hinya Amr, berarti Syu'aib. Terus jadihi, jatnya siapa? Jatnya Amr apa jatnya Syu'aib gitu. Bisa dua-duanya kan, bolak-balik itu. Maka ketidakjelasan itulah yang kemudian menjadi masalah di permasalahan ulama tentang sanad itu bagaimana gitu loh. Itu yang sanad yang paling terkenal diperselisihkan kan tentang sholat id 7 dan 5 itu, takbir 7 kali dan 5 kali, di rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Itu kan sanadnya itu Amr bin Syu'aib an abihi an jadihi itu. Bagi yang menerima ya menerima, bisa diteruskan karena Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah kan itu ya. Jadi Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu sahabat Nabi. Amr bin As juga sahabat Nabi kan. Nah ini masalahnya Amr bin Syu'aib bin Abdullah. Nah ini yang dikatakan ini Abdullahnya enggak ikut mendengar. Jadi dari Syu'aib langsung ke Abdullah bin Muhammad. Saya salah lagi. Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Dari cucunya yakni Amr bin Syu'aib bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah kan. Ini dari cucunya yakni Syu'aib langsung mendengar dari Abdullah bin Amr bin As, mendengar dari kakeknya. Nah nanti tinggal diperselisihkan Syu'aib itu mendengar dari Abdullah bin Amr bin As apa enggak gitu loh. Karena kakeknya kan.
Kalau itu kepada bapaknya nanti ada yang kurang, jadinya mursal jadinya. Kalau tidak mungkotik mursal. Ini di waktu lain kita belajar gitu. Itu keadaannya seperti itu sehingga sebagian ulama mendoifkan hadis itu. Doif ning akeh masalahnya. Jadi yang hadis 75 itu, hadis yang sholat id yang rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir itu doif kabeh hadisnya, tetapi sanadnya banyak gitu loh, tidak cuma di Abu Dawud, Tirmidzi, juga ada di tempat-tempat lain, ada di Baihaqi, ada di Tabrani dan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita pakai teorinya sebagian ahli hadis, sebagian ahli mustalah hadis, seperti salah satunya adalah Syekh Mahmud At-Tohan itu ya, dan juga yang lainnya, bukan cuma dia saja. Itu kalau hadis dhaif idza ta'addada turuquhu, kalau jalannya banyak, sanadnya banyak itu, maka dia jadi naik jadi hasan li ghairihi. Jadi hadis dhaif kabeh ning ini beda-beda, ini sanadnya ini, sanadnya yang ini di sini beda-beda lah semuanya, karena banyaknya hadis dhaif ini tadi bisa jadi hasan li ghairihi. Jadi takrifnya yang dipakai oleh ulama-ulama ini begitu. Pokoknya hadis hasan li ghairi adalah hadis dhaif yang ta'addada turuku. Turuknya, jalannya banyak, sanadnya banyak. Nah, sebagian ulama tidak setuju itu. Hadis dhaif itu hanya bisa menjadi hasan li ghairihi kalau dia didukung, artinya entah sanad entah matannya ya, diperkuat oleh hadis lain yang kedudukannya hasan li dzatihi. Hasan sendiri, bukan hasan li ghairihi. Hadisnya hasan, ini ada hadis dhaif, isinya sama atau sanadnya sama atau isinya sama, maka ini terangkat jadi hasan li ghairihi. Nah gitu loh. Itu kalau sebagian ulama begitu. Kalau sebagian lain tidak, pokoknya asal hadis dhaif, jumlahnya banyak, jalan-jalannya banyak, sanadnya banyak, jadinya hasan li ghairihi. Itu sekedar menyampaikan nggih. Masing-masing punya hujah, punya dalil, terserah yang diikuti yang mana. Lah biasanya anak-anak kita, anak-anak ma'had itu karek iki arep dienggo ora lho gitu loh. Ya kan ya wajar ya. Jadi nulis itu kan gitu. Nulis kan mestinya memperkuat tulisannya. Kini arep dienggo digoleki. Oh, di kitab kita tuh ya banyak gitu. Apalagi kita alhamdulillah ya di ma'had itu kan banyak sekali kitabnya sehingga ya nemu-nemu saja anak-anak itu. Ini Ustaz, ini ketemu di sini diperkuat dengan cara begini. Enak itu di hadis di kitab-kitab rijal itu didapatkan. Ini hadisnya sanadnya dhaif, tapi menurut ulama ini begini-begini jadinya jadi bisa terangkat jadi hasan li ghairihi gitu. Jadinya ya begitu. Ya sing penting kalau kita biasanya sing penting kowe duwe hujah itu saja. Jadi perkara kita setuju atau enggak setuju itu urusan lain. Sing penting kamu menyampaikan sesuatu kamu punya hujah. Itu kita biasakan begitu nggih. Makanya mestinya bisa longgar. Ora apa-apa, ning kowe yakin ngono ya lakonono ngono enggak apa-apa, tapi yang jelas ada hujahnya, tidak ngarang-ngarang dhewe. Qadal ada tadi belum saya baca ya. Lais pada sanad hadis ini adalah Lais bin Sulaim Al-Qurasyi Al-Kufi. Dia meriwayatkan hadis dari Ikrimah, Syu'bah, Ats-Tsauri dan Ma'mar meriwayatkan hadis dari dirinya. Jadi dia meriwayatkan hadis, dia punya guru, gurunya itu Ikrimah, Syu'bah dan Ats-Tsauri. Dia punya murid, muridnya namanya Ma'mar. Menurut Ahmad, Lais adalah periwayat yang mutharib, gunjang. Tidak diketahui mana yang lebih kuat sanad atau matanya dari beberapa riwayat yang berbeda. Tanpa kurung tutup nih, kelewatan ya. Jadi maksudnya mutharib itu gitu, riwayatnya itu tidak diketahui sanad yang lebih kuat yang mana, matan yang lebih kuat yang mana, ada beberapa macam gitu. Itu nanti jadinya kepada mutharib, gunjang. Qadal adalah bagian kepala yang paling belakang, pangkal kepala, ujung tengkuk. Hadis ini diingkari oleh banyak ulama hadis, kedudukannya dhaif. Kebetulan Al-Albani juga mengatakan hadis ini dhaif. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak ada nggih. 133 qala hadatsana Al-Hasan bin Ali qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Abbad bin Mansurin qala an Ikrimah bin Khalidin qala an Sa'id bin Jubairin qala an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas ro'a, dia melihat, Ibnu Abbas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu. Lihat Rasul berwudu. Fadzakara hadis, lalu dia menceritakan hadis ini secara lebih lengkap. Kullahu salasan, semuanya tiga. Maksudnya
membasuh atau mengusapnya 3 kali 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi, lah ini, dan mengusap kepalanya, wa udunaihi, dan 2 telinganya, mashatan wahidatan, 1 kali usapan saja. Jadi khusus kepala dan telinga tidak 3 kali tapi 1 kali saja. Di sini di samping diriwayatkan Abu Dawud juga ada Abu Dawud atau Yalisi, bukan Abu Dawud As-Sijistani ya. Yang ini kan yang kita baca ini kan Sunan Abu Dawud, Abu Dawudnya Abu Dawud As-Sijistan dari kota As-Sijistan. Ini Musnad Abu Dawud ini namanya Abu Dawud sama tapi orangnya berbeda. Ini atau Yalisi dari Toyalisah itu. Kemudian di Abdul Razak, Musannaf, Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ahmad, Sunan Darimi juga ada di Sahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud juga di hadis yang lain 137 138. Nanti kita akan sampai Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Kubra An-Nasa'i, Sunan Nasa'i yang bukan kubra itu biasanya disebut Sunan Nasa'i saja atau Sunan Shogir ya. Sunan Shogir atau Al-Mujtaba bunyinya itu. Al-Mujtaba min Sunanin Nasa'i. Jadi Sunan Nasa'i itu ada 2, ada Sunan Al-Kubra, ada Sunan yang biasa, Sunan Nasa'i biasa itu. Musnad Abu Ya'la Al-Mausili, Sahih Ibnu Uzaimah, Sahih Ibnu Hibban, At-Tabrani, kemudian Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Hakim atau Tabrani, Al-Baihaqi itu termasuk orang-orang akhir-akhir sehingga dia mesti sanadnya nazil bila dibandingkan dengan Abu Dawud. Kalah utama. Kalau yang Ali, yang Abu Dawud yang lebih tinggi lagi yang Musnad Ahmad karena dia lebih tua kan. Jadi sanad Ali itu adalah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit dibanding sanad yang sama, sanad dari hadis yang sama. Sanad itu kan jalan periwayatan dari mukharij, dari orang yang mengeluarkan hadis sampai kepada Nabi. Itu namanya sanad. Nah, yang ini karena dia lebih tua, dia lebih sedikit. Artinya cuma butuh 1 2 3 4 5 4 orang itu. Yang ini butuh 6 orang karena butuh 5 orang karena dia juga berguru ke sini. Kayak Abu Dawud, kemudian Bukhari, Muslim, Tirmidzi itu muridnya Ahmad bin Hambal. Ya, jadi mereka kadang-kadang bunyinya haddatsana Ahmad bin Hambalin gitu karena muridnya. Maka kalau dibandingkan dengan sanadnya Imam Ahmad tentu lebih tinggi sanadnya Imam Ahmad. Lebih tinggi itu artinya lebih sedikit orangnya gitu loh. Ali istilahnya, Ali sama nazil. Gitu ya. Pengusapan kepala dan telinga itu sekali saja. Hadis Abu Dawud ini sangat dhaif tapi menjadi hasan li ghairi karena banyaknya syahid dan tabi. Kalau syahid itu beda sahabat, kalau tabi itu sahabatnya sama. Ini merupakan potongan dari hadis Ibnu Abbas tentang wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asalnya ini hadisnya dhaifun jiddan, tapi karena ada tabi dan syahid yang sekian banyak jadi naik ke hasan li ghairihi gitu ya. Ini yang difahami oleh sebagian ulama tadi gitu. Pokoknya kalau ada hadis hasan bisa ngangkat hadis dhaif jadi hasan kalau memang isinya sama atau sanadnya sama. Isinya beda, ini sanadnya podo. Sanad yang ini hasan gitu ya. Ini memperkuat sanad yang ini, bukan sanadnya yang sama. Ada penggantinya gitu loh. Misalnya ini A B C D gitu ya. A B C D yang dhaif B. Nah, sini A tidak dari B tapi dari Z itu A Z C D gitu loh. Ini jadi ngangkat jadinya. Karena apa? Karena ini ada bukti bahwa dia tidak melewati B, B-nya dhaif. Tapi di sini ada Z, Z-nya itu hasan atau sahih sehingga terangkat gitu. Itu contoh saja pengangkatannya dari arah sanad bisa, dari arah matan juga bisa. Sebelum hadis yang terakhir, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Hadis yang terakhir dari brosur kita ini yang sekarang ini 134. Qala hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hammadun hak tahwil, hak pergantian sanad wa hadatsana Musaddadun wa Qutaibatu an Hammad bin Zaid an Sinan bin Rabi'ah an Syahr bin Hausyab an Abi Umamah dari Abu Umamah wa dzakara wudu'an Nabi. Dan Abu Umamah menyebut tentang wudunya Nabi SAW
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW itu yamsahul makkoin. Makun itu sudut mata atau tempat mengalirnya air mata. Jadi sudut bawah sini. Kalau mengeluarkan air mata kan dari sini gitu. Atau keluar di sini gitu, di sudut mata sini atau yang di sini atau yang di sini sudutnya itu. Itu maksudnya makkoin itu dua sudut mata. Jadi diusap juga matanya, tidak hanya dilewatkan air tapi juga diusap. Qala dia berkata wa qala dan dia berkata qala ini qala Sahal bin Hausab ya. Wa qala dan Abu Umamah berkata al udunani minar roksi. Udunan dua telinga itu minar roksi bagian dari kepala. Jadi saya sampaikan telinga itu masuk kepala, bukan masuk wajah tapi masuk kepala. Qala Sulaiman bin Harb, Sulaiman Harb berkata yaquluha mengucapkan itu siapa? Abu Umamah. Yang ngomong gitu itu Abu Umamah. Jadi al udunani minar roksi itu yang ngomong kalau menurut Sulaiman adalah Abu Umamah, sahabat Nabi. Qala Qutaibah berkata qala Hamad berkata Hamad bin Zaid ya, di hadis di baris pertama dari hadis itu kan ada Hadatsana Musaddadun wa Qutaibah terus Hamad bin Zaid. Jadi sanad yang pertama itu Sulaiman bin Harb terus Hamad. Sanad yang kedua Musaddad, Qutaibah baru Hamad gitu. Jadi sanad yang kedua ini yang nazil. Sanad yang pertama yang Ali karena langsung ke Hamad. Mana tadi? Qala Hamad bin Zaid berkata la adri huwa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam au min Abi Umamah. Kalau Ahmad tidak tahu, saya tidak tahu ucapan al-udhunani minar roksi itu ucapannya Nabi, sabda Nabi atau ucapannya Abi Umamah. Yakni qissatal udhunain. Oh, maaf bukan yang ini ya. Tapi yang qissatal udhunain masalah dua telinga tadi yang ya benar ya al-udhunani betul yang ini. Al-udhunani minar roksi ini tadi. Jadi itu dari perkataannya Abu Umamah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Qutaibah berkata an Sinanin Abi Rabi'ah, dari Sinan Abi Rabi'ah. Qala Abu Dawud wa huwa Ibnu Rabi'ah kunyatuhu Abu Rabi'ah. Kita lihat di sanadnya depan ya di atas itu kan saya bacakan lagi ya Sulaiman bin Harb, kemudian Hamad, terus yang sanad yang berikutnya Musaddad, Qutaibah lalu Hamad. Kemudian ada an Sinan bin Rabi'ah. Nah, itu Sinan bin Rabi'ah. Itu namanya Sinan Abu Rabi'ah. Lah, Sinan bin Rabi'ah apa Sinan Abu Rabi'ah? Kan gitu kan? Ternyata memang dia itu Ibnu Rabi'ah sebenarnya. Jadi Sinan bin Rabi'ah, cuman kunyahnya itu Abu Rabi'ah. Piye to kuwi? Jadi nama cucu dan kakeknya sama gitu loh. Sinan punya bapak namanya Rabi'ah, punya anak juga namanya Rabi'ah. Jadi dia dikatakan Ibnu Rabi'ah bisa, dikatakan Abu Rabi'ah ya bisa. Kayak misalnya jenengan punya kakek namanya Muhammad, punya anak namanya Muhammad juga. Disebut Ibnu Muhammad bisa, disebut Abu Muhammad kan ya bisa. Oh gitu loh. Bapak anaknya jenenge Muhammad, bapaknya juga namanya Muhammad. Lah jenengmu sapa? Jenengku ki Abdullah misalnya. Abdullah disebut sebagai Abdullah bin Muhammad benar. Terus Abdullah Abu Muhammad kan ya benar gitu loh. Karena dia bapaknya Muhammad gitu. Kalau orang Arab kan gitu ya. Jadi kalau Abu Abdillah itu namanya bapaknya Abdullah. Bapaknya Abdullah, Abu Muhammad ya bapaknya Muhammad. Orang Indonesia zaman dulu juga gitu. Namanya Pak Ahmad gitu namanya adalah bapaknya Ahmad. Nah, sekarang kan enggak ya. Namanya siapa? Nama saya Pak Abdullah. Nek zaman dulu Pak Dullah itu Pak Dul itu artinya bapaknya Dul gitu loh. Zaman sekarang Pak Dullah itu orang namanya Abdullah lah gitu loh. Kan gitu kan beda ya. Jadi orang namanya Abdullah disebut Pak Abdullah. Kalau zaman dulu enggak, namanya Pak Ahmad itu adalah bapak dari Ahmad gitu. Sehingga dia punya anak namanya Ahmad, terus dia dipanggilnya Pak Ahmad.
Saya kelingan dulu waktu masih kecil tuh ada serial televisi jenenge Unyil. Zaman saya kecil. Waktu saya SD. Bukan yang kari-kari ini, yang dulu zaman tahun berapa itu. Itu saya ingat betul. Jenenge Unyil, bapaknya namanya Pak Unyil gitu loh. Jadi memang bapaknya Unyil gitu loh. Jadi backgroundnya itu kan orang Sunda itu kan ya. Jenenge Unyil, ada lagi Usro sama lagi pokoknya bongsone boneka-boneka gitu zaman saya masih kecil SD itu. Zaman waktu itu sudah paling apik film itu waktu itu ya. Jadi antek direwangi telat sekolahnya telat barang gara-gara ndelok film gara-gara filmnya pas hari Ahad. Nah, kita sekolahnya tidak libur hari Ahad itu. Liburnya hari Jumat. Jadi ini kalau istirahat itu wis kudune mlebu urung. Sik telat sik wae ndelok Unyil sik gitu. Karena Unyil lagi main itu. Dulu gitu ya. Jadi walhasil itu gitu memang gitu. Seperti ini juga sama. Jangan salah karena dia itu punya anak namanya Robi'ah, punya bapak juga namanya Robi'ah. Jadi dikatakan Ibnu Robi'ah bisa, dikatakan Abu Robi'ah ya bisa. Makkoin itu mufrad dari makkun. Makkoin ini maknanya sudut mata atau tempat mengalirnya air mata atau bagian terdepannya atau bagian paling belakangnya. Bisa bagian paling depan, bisa paling belakang, bisa sudut mata. Mengusap di sini maksudnya menggosok. Jadi matanya itu digosok gini lah. Jadi bukan sekedar gini tapi ada gitu ya digosok-gosok gitu termasuk di bagian yang biasa dikenai air mata itu atau di bagian sudut-sudut mata yang berpotensi tidak kena air karena kalau tidak diusap sungguh-sungguh kan atau tidak dibasuh dengan sungguh-sungguh karena mata kan termasuk wajah ya. Berarti bukan diusap tapi diguyur air, dibasuh air. Pas membasuh wajah itu matanya juga kayak dikucek-kucek gitulah di jarinya dimasukkan bukan masuk ke dalam tapi di bagian luar di bagian pinggir-pinggirnya itu juga dikenai air gitu. Selesai sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.